surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Yes. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji, untuk meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Saudara sama-sama kita katakan Amin. Come on, we praise and worship Him. Say, woo. Hey. Hey. Come on, we say. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. Say, we have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome. Oh, power of Your name, Jesus. You're the one. Hallelujah, hallelujah. Yes, the one who made a way for us to triumph. Say, oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Come on, mari kita katakan, thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. Say, we have overcome. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Overcome. Oh, the power of Your name, Jesus. You're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph. Say, oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Come on, musik kita bersorak untuk Tuhan. Yes, mari saudara kita bertepuk tangan bersama-sama. Woo. Oh, woo. Yes, Lord. Woo. Come on. And lift it up, say, we got the victory. Say, Everything alright, alright, alright. Yes, we got the victory. everything will be alright. We're on the winning. Say, we got the victory. Everything will be alright. Everything will be alright with Lord. Yes. Everything will be Alright. We're on the winning. Say, we got the victory. everything will be Alright. 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 We got the victory. Everything Say, alright. alright. We're on the winning side. Say, 'cause we're on the winning side.
overcome. Hallelujah, hallelujah, yes. We have overcome by the power of your name. We have overcome. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. The one. Yes, you're the one, Lord. The one who make a way for us. The one who make a way for us. Yes, to triumph. In His day. Say, oh, 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 oh. Say, oh, 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 yeah. Come on, say. Woo. Mari kita bertepuk tangan sama di atas kepala. Kita tinggikan karena Dia yang layak dipuji dan yang layak disembah. Come on, hey. Woo. Oh, yeah. Woo. Hey. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes, yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, saudara. Kita masih semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yes. Denganmu Tuhan, dengan Tuhan kita percaya kita akan mendapatkan kekuatan. Amin, saudara. Yes. Come on, hey. Woo. Ooh, yeah, yeah. Come on, hey. Woo. Oh, yeah, yeah. Sama-sama kita katakan, tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Yes, sepenuh jiwaku. Come on. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Siap-siap saudara, kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. We say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Yes, kuasa-Mu tercurah bagi setiap kita. Amin, saudara. Yes. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan Kau Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup. Yes, Kau pegang hidup kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Come on saudara, kita katakan Yesus. Yes. Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk sampai. Katakan, hanya Kau. Yes. Sumber kuasa-Mu. Yes. Bagiku kuasa-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya bersama-Mu Tuhan. Yes. Sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kau,
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan. Yes. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber Kau sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Yes. Bagiku senantiasa denganmu, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Selamanya Tuhan. Kini dan selamanya kami akan menaruh harapan hanya kepadamu. Yes Lord. We thank you for you Lord. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin saudara. Yes. Thank you Lord. Ya Tuhan. Sungguh Tuhan pengharapan kami Tuhan hanya kepadamu. Yes. Kini dan selamanya Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Tiada yang sebanding denganmu Yesus. Tiada yang sebanding denganmu Yesus. Tiada yang dapat menggantikanmu Yesus. Khawatir dan cemas Kau ganti Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanku. Oh, ku berdiri mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Raja, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun daging hatiku pun lenyap, Engkaulah yes, Lord, bagianku selamanya. Yes, mari saudara kita katakan sekali lagi, tiada yang sebanding. Tiada yang sebanding denganmu. Tiada yang dapat menggantikanmu Yesus. Yes. Menggantikanmu Yesus. Khawatir dan cemasku Kau ganti. Yes. Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanku. Come on. Di sini kami berdiri Tuhan, dan kami mengangkat tangan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Yes Lord. Hatiku memujimu Tuhan ya. Ku percaya Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, memerintah yes Lord selamanya di hidupku. Sekalipun daging hatiku pun
kekuatanku. Come on, we say, Yesus, kekuatanku Tuhan, hanya Yesus. Yes, kekuatanku. Come on, di sini ku berdiri, mengangkat tangan kami Tuhan. Yes, hatiku Tuhan ya, kami percaya Engkau Tuhan. Di sini ku berdiri, kami angkat tangan kami pada Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau, yes. Tuhan yang ku percaya, Yesus Kaulah Tuhan, memerintah selamanya Tuhan di hidupku, sekalipun dalam hatiku pun lenyap, Engkau tetap bagian kami Tuhan. Engkaulah bagi Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, memerintah selamanya Tuhan di hidupku, sekalipun daging kami Tuhan menyembah. Yes. Engkaulah bagian, Engkaulah bagian, katakan saudara, selamanya, selamanya Tuhan, dan selamanya Kau sumber kekuatan kami. Mari jemaat, kita tinggikan, kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yes, sekalipun daging kita, hati kita lenyap, Tuhan bersama dengan kita. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami puji Kau, kami sembah Kau, Kaulah kekuatan kami. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Oh, kami tinggikan, Kaulah sumber kekuatan. Oh, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Oh, yes. Oh, yeah. Oh, Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah. Mari jemaat, memerintah, yes Lord, selamanya di hidupku, hatiku pun. Engkaulah bagi, katakan, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah, memerintah selamanya Tuhan. Ku sekalipun dagingku lenyap, Engkaulah bagianku, Engkaulah
kemuliaan, hormat kita hanya untuk Tuhan. Yes, thank you Lord. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatanku. Hanya bersama Engkau ya Tuhan kami bisa tetap berdiri menghadapi badai kehidupan kami. Karena kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau senantiasa ada di belakang kami untuk membackup kami setiap kami menghadapi apapun juga di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari-hari di mana Kau sudah berkati kami. Kau menyertai kami dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini kami ada tempat ini. Kami mau menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kan kami ingin mendengarkan juga berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, kasih tos kiri kanan sambil senyum. Haleluya. Nama saya Christian Andi, salah satu tim pengerja di Every Nation Kelapa Gading. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Di setiap bangku Bapak Ibu ada formulir doa. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan ingin didoakan oleh tim pastoral di gereja ini, silakan isi Bapak Ibu di form tersebut dan nanti akan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan memasukkan bersama-sama dengan persembahan yang ada di kotak yang ada di depan. Nanti tim pastoral akan berdoa secara khusus bagi setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan dulu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita yang kami ambilkan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi Tuhan merindukan, menginginkan persembahan yang ada di dalam kita, bukan yang tidak ada dalam kita. Jadi bukan masalah besarnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi kerelaan hati kita yang Tuhan ingin lihat dari situ. Ada beberapa cara kita memberikan persembahan. Yang pertama, kita memberikan persembahan dari amplop yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masukkan ke depan. Kemudian juga ada Bapak Ibu yang tidak bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini bisa memberikan persembahan dengan melalui transfer. Ada 2 rekening persembahan di situ. Yang pertama yaitu persembahan untuk ucapan syukur atau persembahan hari Minggu. Kemudian yang kedua yaitu persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita saat ini sedang memperluas tempat ibadah kita ke ruangan yang ada sebelah kita. Mudah-mudahan kita minggu depan kita bisa menggunakan ruangan itu. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan persembahan, bisa Bapak Ibu memberikan persembahan melalui amplop persembahan. Bapak Ibu juga bisa menulis dalam persembahan itu, dalam amplop itu, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan. Kami percaya persembahan ini semua berasal dari Engkau dan kami akan mengembalikan sebagian kepadamu Tuhan Yesus. Untuk persembahan kami, untuk perpuluhan kami, dan kami juga
rindu untuk memberikan persembahan untuk pembangunan rumah ibadah tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ini, sehingga melalui persembahan ini kerajaan-Mu semakin diperluas, khususnya di Efrienese Kelapa Gading tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada satu pengumuman di saat ini untuk hari ini, yaitu dari kemarin kita mengadakan kelas Victory Weekend dan akan dilanjutkan setelah ibadah pada siang hari nanti. Victory Weekend berlangsung 2 hari dari kemarin sampai dengan hari ini. Ini salah satu foto yang diambil dari Victory Weekend yang kemarin kita adakan. Dan siang ini nanti kita akan dilanjutkan dengan Victory Weekend hari kedua. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih. Kita akan dilayani oleh Pastor Aswan pada pagi hari ini. Kami persilakan. Amin. Terima kasih, Pak Kris. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan ada sukacita di wajahmu. Ada sukacita, amin. Baik, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita telah selesai beberapa seri kemarin ya. Minggu lalu Pastor Yusak Kancana. Gimana turunin ya? Oke. Thank you. Pagi ini kita akan masuk ke seri yang baru ya, Dare to Believe. Ya, Dare to Believe. Ya. Sebelum kita masuk kepada firman, saya ada mau lakukan survei kepada saudara. Ya. Nah, ini apa saudara? Saudara tahu ya. Kalau yang ini? Nah, kalau saudara harus pilih, saudara pilih yang mana? A atau B? Oh, di sana heboh. Yang pilih A, angkat tangan. Oke. Yang pilih B, angkat tangan. Oh, sedikit, ya. Ternyata ini lebih populer, saudara ya. Yang berikutnya ini apa? Wah, hebat, tahu semuanya. Yang ini? Oke. Lulus semua. Saudara pilih mana? A atau B? Oh, lebih banyak yang B. Atau yang sebelah sini belum ada suaranya. Oke, lebih banyak yang B ya. Wah, luar biasa. Satu lagi, kalau saudara berlibur, ya, saudara, atau ini di mana saudara? Bali, hebat ya, tahu semua ya. Tahu dari mana ini Bali? Oh ini nih, ya ada puranya ya. Kalau ini di mana nih saudara? Ini Gunung Salak, iya. Gunung Salak, yang suka naik gunung harusnya tahu ini di mana ya. Saudara pilih mana, liburan ke pantai atau ke gunung? Oh, pantai ya. Oh, ada yang gunung juga. Oke, ini cuma survei aja. Saya nggak ajak semua liburan ke pantai nanti ya. Nanti saudara liburan sendiri ke sana ya. Baik, hari ini saya akan buka dengan satu tagline ini ya. Nggak kebaca ya. Ya. Oke, our choices impact our future. Nggak kebaca ya, sorry ya. Ini choices, ya. Jadi kita akan masuk ke satu tema pada hari ini, yaitu pilihan, ya, choice, decision, keputusan. Setiap hari saudara harus mengambil keputusan. Setiap saat saudara harus ambil keputusan, betul? Hari ini mau pakai baju merah atau biru? Hari ini mau pakai celana hitam atau coklat? Hari ini mau pakai kaos atau kemeja? Saudara mungkin berdiri agak lama di lemari, yang mana baju yang saya pilih gitu kan? Pasti saudara harus lakukan, tentukan pilihan saudara, betul? Ada saudara yang nggak pilih, pokoknya ambil aja dari lemari gitu langsung pakai. Kayaknya enggak ya, semua pasti memilih ya.
Memilih baju saudara. Jadi saudara, selama mempersiapkan ini, saya cari-cari gambar ya untuk seri khotbah ini mengenai decision. Terus saya buka-buka IG. Oh, saya lihat ada IG-nya Andrew. Ini apaan ya? Ada bubble gitu, apaan gitu. Terus saya baca-baca, perhatikan, oh ini our choices impact our future. Nah, ini dia yang saya mau khotbahkan pada hari ini. Ya, amin saudara. Tema khotbah hari ini adalah iman mengalahkan ketakutan. Amin saudara. Faith over fear. Faith ini adalah pilihan saudara. Itu yang kita mau khotbahkan pada pagi hari ini. Saudara tiap hari dihadapkan kepada pilihan, kepada keputusan saudara. Jadi iman itu bukan otomatis. Iman itu adalah keputusan saudara. Ya, keputusan kita. Ya, kita harus pilih ya. Musa menyampaikan, ini tidak ada saya kasih slide-nya. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel firman Tuhan di Ulangan 30 ayat 19, saudara catat saja. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Jadi ini adalah pilihan saudara dan saya. Saudara mau hidup atau saudara mau mati, itu pilihan saudara. Saudara mau berkat, saudara mau kutuk, itu pilihan saudara. Namun nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, pilihlah apa? Berkat. Jadi berkat itu harus kita pilih saudara. Pilihlah kehidupan. Ya, di ayat berikutnya itu dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi apa yang engkau pilih itu untuk engkau dan untuk keturunanmu, saudara. Ya, dikatakan firman Tuhan ini bukan hanya untuk kita. Pilihlah hidup supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, jadi nasib, bagaimana future dari anak-anak saudara itu tergantung pilihan saudara pada hari ini. Amin. Bagaimana saudara nanti siang itu tergantung pilihan saudara pada pagi hari ini. Bagaimana saudara, nasib saudara minggu depan itu tergantung pilihan saudara pada hari ini. Jadi pilihanmu menentukan, berimpact, berdampak kepada nasib, kepada kehidupan, kepada apa yang akan terjadi dalam hidupmu dan anak-anakmu dan keturunanmu di kemudian hari. Amin saudara. Ya. Nah, kita sekarang pagi ini mau belajar dari kehidupan Yosafat. Ya, sejarah Raja Yosafat. The history of King Jehoshaphat. Ya, dari 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. Ya. Saya bacakan di ayat, saudara bisa buka yang bawa Alkitab. Ya. By the way, saudara, kita sediakan Alkitab juga di belakang. Kalau saudara butuh Alkitab, saudara bisa ambil. Ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya. Ini pasukan dari dataran Edom. Ya, pada saat itu Edom belum ada raja. Ya. Jadi pasukan dari wilayah Seir, ya, pegunungan Seir, wilayah Edom, mereka bertiga ini ya, 3 kerajaan ini, Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim. Ayat kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, datang dari seberang laut asin atau laut mati, dari Edom tadi ya, menyerang tuanku, kata pasukannya Yehuda kepada Raja Yosafat. Lalu dilanjutkan, sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Ya, jadi Yehuda dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Kemudian ini seluruh pasukan dia dari Laut Mati itu, ya dari En-Gedi tadi, ya dari Moab, Amon, dan orang-orang Meunim, Edom, mereka datang, bertiga pasukan yang besar ini, mereka bergerak dan sudah sampai di En-Gedi, sudah dekat dengan wilayah Yehuda di Yerusalem.
Ya mereka sudah mengantisipasi, dipantau dari jarak jauh, dan begitu ketakutannya pasukan Yosafat ini datang kepada Yosafat, raja. Ya mereka sudah dekat. Lalu kemudian bagaimana keadaannya Yosafat di ayat ketiga? Yosafat menjadi takut. Nah, saudara bisa garis bawah di sini, Yosafat menjadi takut. Yosafat seorang raja yang besar, seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang beribadah kepada Tuhan, seorang raja yang rajin membaca kitab suci, membaca kitab Taurat, seorang raja yang rajin beribadah, seorang raja yang takut akan Tuhan ini ketika mendengar ancaman musuh datang kepada dia, apalagi ini tiga kerajaan saudara, yang begitu besar. Kalau satu lawan satu masih oke, ini lawan tiga, Yosafat begitu ketakutan. Yosafat begitu ketakutan saudara. Suatu hari waktu saya masih SMA, ya, SMA 6, ya ada senior saya di sini SMA 6, ya kan kita tahu lah SMA 6 suka tawuran ya Pak ya. Jadi SMA 6 sama SMA 70 itu berdekatan saudara. Ini musuh bebuyutan SMA 6 sama SMA 70. Dan medan pertempuran antara 6 dan 70 itu di bundaran namanya Bundaran Bulungan. Ya, di situ Bundaran Bulungan itu. Di bundaran inilah medan pertempuran kami antara 6 dan 70. Ya. Lalu pada saat itu SMA 6 ini digempur oleh SMA 70. Dan bukan hanya SMA 7, ada satu lagi STM di sebelah sono. Ya, dulu namanya STM Budut kita bilangnya ya. Ya, betul yang SMA 6 tahu nih, ya, musuh bebuyutan kita nih. Jadi ini kita selalu terkepung, saudara. Ya, kalau kita ke sini ada 70, kalau kita dari sono ada Budut di situ. Ya, susah mau masuk ke sekolah bagaimana? Suatu ketika saya sampai turun dari bus waktu itu Metro Mini, pas si supirnya itu nggak tahu diri dia, turunin saya di kumpulan orang-orang 70 gitu. Diturunin di markasnya 70, lewat sedikit dari bundaran itu, turun di situlah saya. Waktu saya turun, kaki saya gemetar, kaki saya. Itu semua anak 70 semua di situ. Saya cari-cari mana teman-teman saya, nggak ada nih, gitu. Nggak ada teman-teman saya. Jadi ya udah Tuhan kepadamu kuserahkan. Pada saat itu saya sudah turun di situ, anak-anak 70 berlarian mengejar saya. Ya. Dari kelompok anak 70 yang lari mengejar saya, lalu ada dari belakang lari lebih cepat. Saya udah siap-siap nih, saya mau kaburnya kemana gitu kan. Tapi anak yang dari belakang itu teriak, "Oh jangan, itu teman gua," katanya, dia bilang gitu. Ternyata itu namanya Anton, teman SMP saya gitu. Sahabat saya dari SD. Ternyata dia di 70, dialah yang bela saya. Akhirnya saya aman dikawal sampai ke perbatasan ya. Perbatasan medan pertempuran itu. Jadi di wilayahnya SMA 6. Saya takut sekali waktu itu. Ya. Jadi itu nightmare kalau kita dulu di SMA ya. Musuhnya kita banyak banget ya. Musuhnya SMA 6 tuh banyak banget. Ya, ada apa lagi, STM mana lagi saya lupa. Oh, itu STM penerbangan ada lagi. Ya, ada 3 musuh kita waktu itu. Ya. Saudara, kita semua mungkin pernah mengalami ketakutan yang sama. Ya, takut terhadap musuh, takut terhadap setan. Mungkin saudara takut sama setannya kalau malam, kalau gelap ya, atau takut apa yang saudara alami takut. Dan saudara, kabar gembiranya bukan cuma saudara yang pernah mengalami ketakutan. Seorang raja yang saleh, seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang bijaksana pun mengalami ketakutan juga. Dikatakan di ayat ketiga tadi, Yosafat menjadi takut. Wajar saudara, kita mengalami takut. Wajar kita mengalami ketakutan. Wajar kita mengalami ancaman dan lain sebagainya, lalu menjadi takut. Ya, ayat ketiga berikutnya. Namun ayatnya tidak sampai di situ. Ini masih koma di sini ya. Lanjutannya adalah, saudara bisa lihat ayat ketiga. Lalu Yosafat mengambil keputusan. Itu yang saudara bisa garis bawahi di Alkitab saudara. Yosafat mengambil keputusan. Itu yang kita mau bahas pada pagi hari ini. Topik pada pagi hari ini, keputusan saudara untuk beriman. Itulah yang menentukan masa depan saudara. Itulah yang menentukan your future, yaitu keputusan saudara. Kuncinya di sini adalah keputusan.
Keputusan apa yang Yosafat ambil, saudara? Kalau di ayat itu dibilang, keputusan untuk mencari Tuhan. Amin, saudara. Keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, kita akan bedah apa yang dimaksud mencari Tuhan di sini. Bagaimana mencari Tuhan itu yang Yosafat maksud di sini? Bagaimana tindakan apa yang Yosafat lakukan? Ya, kemudian dari kata-kata keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, yang pertama dari ayat ketiga itu, ya kita ambil yang pertama, bagaimana Yosafat mencari Tuhan? Yang pertama, mencari Tuhan dengan doa. Ya, Yosafat mengumpulkan seluruh Yehuda, lalu diajak berdoa bersama-sama. Doa corporate bersama-sama. Di ayat keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dari berbagai kota di luar Yerusalem dan sekelilingnya, mereka datang berkumpul di satu tempat, di satu kota. Mereka bersama-sama berdoa. Keputusan Yosafat mencari Tuhan, yang pertama adalah keputusan untuk kita berdoa dulu. Begitu ada ancaman, begitu ada bahaya, ya, begitu ada ketakutan yang datang dalam kehidupan Yosafat. Yosafat mengambil keputusan yang pertama, dia cari Tuhan dulu. Yosafat tidak tinggal diam. Yosafat tidak stres, lalu dia beku diam gitu, 1000 bahasa, lalu mengurung di kamar diri. Yosafat tidak call Presiden Putin dari Rusia, atau call Presiden siapa di Amerika, Joe Biden, atau tidak telepon Presiden Jokowi, tolong kirim pasukannya bantu saya di sini. Yosafat tidak lakukan itu dulu. Apa yang Yosafat lakukan? Dia call Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama kali dia call, dia telepon Tuhan dulu. Dia nggak cari yang lain. Amin, saudara. Siapa yang pertama dia cari? Tuhan. Respon pertama, begitu Yosafat menjadi takut, adalah dia cari Tuhan, yaitu dengan berdoa. Di dalam doanya, ya, kita lihat di dalam doanya. Ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Di dalam doanya, Yosafat mendeklar bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang kami sembah sudah sejak turun-temurun dari sejak nenek moyang kami. Bukankah Engkau Allah di dalam surga? Yosafat menyembah dan mengakui dan meninggikan bahwa Engkaulah Allah yang bertata di kerajaan surga, dan Engkau memerintah segenap kerajaan dan bangsa-bangsa. Kita loncat ke ayat ke 10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab itu Tuhan, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, yaitu orang Edom. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, ini doanya Yosafat, saudara, dan seluruh bangsa Yehuda pada saat itu. Di dalam doanya dia mengingatkan Tuhan. Tuhan, Kau ingatlah, Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkaulah Allah yang berdaulat, berkuasa atas semua bangsa di muka bumi ini. Dan Tuhan, ingatlah, sekarang ingatlah, lihatlah bangsa Amon dan Moab itu. Jadi ini pengaduan Yosafat kepada Allah. Lihat itu Tuhan, mereka itu Tuhan. Mereka Bani Amon yang mereka itu, yang kita tinggalnya sebenarnya baik-baik saja, tapi dia duluan datang menyerang kami. Dan kemudian dikatakan, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, ya ini di ayat 10, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir. Jadi dia mau cerita, dia mau ingatkan Tuhan, Tuhan ketika nenek moyang kami ini, waktu kami datang ini dari Mesir Tuhan, kita datang ke tanah yang Kau janjikan ini, kita datang dengan baik-baik Tuhan. Artinya apa baik-baik di sini? Yaitu mereka datang memasuki negeri itu, Tuhan sendiri melarang memasuki negerinya Bani Amon dan Bani Moab dan Edom itu. Saudara bisa kebayang? Waktu kami datang itu, kita nggak ganggu dia. Kita nggak ganggu dia. Kenapa? Karena Tuhan melarang kita. Jadi Yosafat mengingatkan Tuhan, kita sudah taat ini Tuhan. Aku sudah mentaati firman-Mu. Ya, kita sudah mengikuti apa yang Engkau mau, supaya kita tidak masuk menyerang ke Bani Amon
dan Moab dan Edom itu. Oleh karena sebab itu mereka menjauhinya. Mereka di sini adalah bangsa Israel ya, menjauhi tanah itu dan tidak memusnahkannya. Nah, saudara, ada makna yang penting di sini. Israel waktu keluar dari Mesir, dia taat kepada perintah Tuhan. Pergi ke tanah perjanjian itu pun karena perintah Tuhan juga. Dan juga mereka tidak menyerbu masuk ke Bani Amon, mereka mentaati perintah Tuhan. Tapi ketika mereka sampai di sana, ayat ke-11, lihatlah, sebagai pembalasan mereka, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Bisakah kita membayangkannya ini, saudara? Ketika Israel berdamai dengan Bani Amon dan Moab, tidak nyerang dia. Tapi lihatlah Tuhan, kata Yosafat, mereka itu yang datang mengusir kami. Mereka tidak bikin gara-gara kepada Bani Amon, Bani Moab, dan Edom ini. Mereka pun tidak serakah untuk menyerang tanah mereka. Mereka tidak bikin sesuatu yang salah dalam kehidupan mereka. Tapi kenapa tetangga-tetangga ini nyerang kami, Tuhan? Saudara, mungkin ini kita pernah alami dalam kehidupan kita. Mungkin saudara pernah mengalami. Saudara sudah berbuat baik sama orang itu. Saudara sudah pelihara dia baik-baik. Saudara sudah rawat dia baik-baik. Bahkan saudara memberkati dia baik-baik. Mungkin itu karyawanmu, mungkin itu tetanggamu, mungkin siapapun juga saudara pernah ketemu. Orang itu sudah saudara perlakukan baik sekali. Tapi balasannya dia berkhianat kepada saudara. Dia menyerang saudara. Dia mencoba merugikan saudara mungkin dalam bisnis saudara. Atau dia coba menyakiti saudara. Atau dia juga menyakiti perasaanmu. Atau dia gosipin saudara, ngomongin dari belakang. Dia jelek-jelekin saudara. Bukankah itu sama seperti yang dialami Yosafat dan bangsa Yehuda ini, saudara? Sama. Begitulah kira-kira perasaan Yosafat. Saudara bisa merasakan perasaan Yosafat. Betapa sakitnya dia. Mungkin saudara pernah disakiti seperti itu. Saudara dihianati. Saudara dijelek-jelekin di belakang saudara. Saudara ditikam dari belakang. Saudara diserang. Dan saudara diancam, dirugikan atas tindakan dia. Bahkan dia mengancam saudara. Namun Yosafat tidak tinggal di dalam ketakutan dan sakit hati itu. Tapi dia ceritakan semuanya kepada Tuhan. Keputusan, respon pertama Yosafat, dia datang kepada Tuhan. Dan dia ceritakan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini yang kita belajar dari kehidupan Yosafat. Siapa yang saudara cari ketika saudara mengalami hal yang sama? Siapa yang pertama kali, orang pertama yang saudara cari ketika saudara dalam masalah, dalam bahaya, dalam tantangan, dalam ketakutan? Apakah saudara tinggal terus dalam ketakutan? Atau saudara mencari penolong? Itu pun siapa yang saudara cari penolongnya? Apakah saudara cari orang lain? Ketika saudara kekurangan dalam keuangan saudara, siapa yang saudara cari? Apakah orang yang saudara anggap dia mapan, saudara cari dia? Atau saudara cari Tuhan dulu? Yosafat mengambil keputusan. Dia tidak minta pertolongan siapa-siapa. Yang pertama dia cari adalah, dia minta pertolongan dari siapa? Tuhan, Yahweh. Itu yang dia cari pertama. Ini yang kita belajar, saudara, dari kehidupan Yosafat. Jadi ambillah keputusan. Carilah Tuhan dengan berdoa. Yang kedua, ya itu tadi ayatnya. Oops. Ya, yang kedua, saudara. Yang kedua, cari Tuhan dengan berpuasa. Ya, kita kembali ke ayat ketiga tadi ya. Ayat ketiga. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Supaya berpuasa. Ya, saudara, juga ayat 4 ya. Orang-orang dan Yehuda berkumpul dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka datang semua dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, seluruh Israel berpuasa bersama-sama Yosafat. Jadi mencari Tuhan tadi yang pertama adalah berdoa.
Yang kedua, Yosafat mengambil keputusan berpuasa. Jadi berpuasa ini adalah salah satu cara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukannya Yosafat meninggikan diri, dia hitung-hitung kekuatan pasukannya. Oh, segini bisa masuk ini, kita bisa hajar dia nih. Hajar, tempur, perangi dia. Yosafat tidak lakukan itu. Yang Yosafat lakukan pertama di dalam ketakutannya, yes Tuhan, saya takut Tuhan. Dia jujur kepada Tuhan, dia takut. Lalu dia masuk ruang Maha Kudus berdoa. Dan dia merendahkan diri dia. Dia merendahkan dirinya. Dan berpuasa. Amin saudara. Yosafat berpuasa. Yosafat mengumumkan puasa dan mengumpulkan orang-orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, itu kita buka di ayat tadi ini ayat 12 ya. Saya sudah ayatnya tadi keloncat. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Nah, saudara, keputusan Yosafat mengajak Yehuda berpuasa ini adalah maksudnya merendahkan hati dan menyalibkan setiap kesombongan dalam dirinya dengan mengatakan, ya Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan. Yosafat jujur di hadapan Tuhan. Dan Yosafat merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan mengatakan apa adanya pada Tuhan. Pasukan kami ini tidak ada kekuatannya. Oh, kita mungkin bilang, apakah Yosafat gak punya iman? Yosafat punya iman kepada Tuhan. Dan dia bilang apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak punya kekuatan. Lawan pasukan yang besar itu kita gak ada kekuatan. Dan bahkan Yosafat katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kami berpuasa. Jadi puasa juga adalah tindakan merendahkan diri dan juga adalah tindakan untuk mendengar apa kehendak Tuhan. Untuk mencari tahu apa nasihat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan. Di dalam ketakutan ini saudara, kita perlu tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Itulah yang dilakukan Yosafat. Dia tidak dengan hikmatnya sendiri. Dia tidak memutuskan sendiri. Tapi dia datang kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Ya, jadi yang kedua saudara, berpuasa. Yang ketiga, ya kita loncat lagi. Yang ketiga, mencari Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Kita baca di ayat 21 ya. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ada di sini ya. Setelah ia ayat 20b dulu ya. Lalu berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yosafat mengatakan ini setelah ada seorang nabi, setelah mereka berdoa, Tuhan berbicara kepada seorang nabi di ayat ke-15, camkanlah ini hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, ayat 15 ya. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang bagi engkau. Saudara, ini bukan Yosafat yang bikin cerita ini. Ini Tuhan sendiri datang kepada Yosafat dan berbicara kepada Yosafat. Dengar hai Yehuda, dengar hai Yerusalem, dengar hai Raja Yosafat. Oke, engkau boleh takut, tapi jangan terus tinggal dalam ketakutan. Jangan takut lagi, dan jangan terkejut lagi atas musuh yang begitu besar jumlahnya ini. Karena dengarlah begini, sebab bukan kamu nanti yang akan berperang, sebab nanti Tuhanlah yang akan berperang bagi engkau. Di ayat ke-16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ya, ada sedikit sesuatu di sini ya. Tuhan bilang jangan berperang, tapi terus ke ayat ke-16 bilang, nah besok kamu pergi, ya turun, serang mereka. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Tuhan bilang nanti Tuhan yang berperang. Tapi terus di berikutnya dibilang, besok kamu pergi, serang dia. Loh, jadi saya atau Tuhan yang serang? Gitu kan? Jadi saya atau Tuhan yang serang? Tuhan bilang tenang. Jangan bingung.
katanya. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usahlah kamu bertempur. Jadi serang dia, tapi jangan bertempur. Apa maksudnya? Jangan bunuh mereka, jangan kamu yang maju. Ya, kamu serang dia, tapi jangan kamu yang berperang nanti. Nanti jangan kamu yang bertempur, nanti Tuhan yang bertempur. Ya, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Nanti lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Ya, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi Tuhan katakan jangan kabur, jangan ngumpet, hadapi mereka, hadapi musuhmu, hadapi setiap tantanganmu, hadapi ketakutanmu itu. Maju, menyerang, datang. Jangan pergi, jangan takut, jangan ngumpet, jangan lari dari masalah. Hadapi masalahmu, serang dia masalahmu. Nanti Tuhan yang akan berperang. Kamu serang tapi kamu jangan bertempur. Apa maksudnya? Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Lalu tadi kita sudah baca, lalu bangkitlah Yosafat berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nubuatan dari nabi-nabi tadi, kepada Allahmu, dan supaya engkau tetap teguh berdiri, percayalah kepada nabi-nabi dan kamu akan berhasil. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, mendengar suara Tuhan, lalu dia katakan, ayo kita percaya, dia ambil keputusan untuk percaya. Lalu dia berunding dengan seluruh penduduk rakyat itu. Lalu ia mengangkat, perhatikan ini. Lalu Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Saudara, jadi ini yang dimaksud. Serang, maju untuk menyerang. Ya, kalau kita nonton film perang ya, film tempur, maju perang. Ya, apa yang akan mereka ambil? Mereka buka gudang persenjataan mereka, amunisi mereka ambil senapan, amunisi, pistol, peluru semua diambil dari gudang persenjataan, betul? Tapi bukan ini yang Yosafat lakukan. Yang Yosafat lakukan, dia angkat Meske, maju ke depan, dia angkat Iren, dia angkat Michelle, dia angkat Pak Fian, nyanyi di sini, ya. Lalu dia angkat pemain musik, Pak David, dia angkat pemain keyboard, ya, Pak Aji, ya. Jos, ya, Juda, ya, Yosua, maju semua. Jadi mereka ini yang disuruh maju di depan jadi barisan perang. Jadi ini mereka yang perang di depan ini, yang bertempur. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bukan angkat senjata, saudara. Mereka angkat gitar, mereka angkat drum, ya, mereka angkat mic, mereka angkat kecapi. Mereka lakukan, mereka berbaris di situ dan mereka menyerang, datang ke barisan lawan. Ya. Bukannya pasukan pemanah, bukan penembak sniper, tapi yang maju adalah penyanyi, saudara, yang maju. Penyanyi yang maju untuk berperang. Tuhan bilang, nanti bukan kalian yang berperang. Nanti Tuhan yang berperang di depan kalian. Jadi Tuhan kirim bala tentara dari surga untuk berperang, menghancurkan musuh-musuh ini. Tapi ini yang Yosafat lakukan. Angkat semuanya itu, ya, ia mengangkat orang-orang yang akan nyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, kemudian apa, saudara? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Apa penghadangan di sini, saudara? Tuhan kirim bala tentara surga berperang di depan mereka, menghadapi musuh mereka ini. Yang orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah, saudara. Bukan penyanyi tadi. Tepat seperti apa yang Tuhan bilang. Kamu serang dia, tapi kamu jangan bertempur. Nanti aku yang berperang di depannya. Dan terjadilah seperti ini. Tuhan yang berperang. Ayat 23. Lalu Bani Amon
dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir tadi, sekutunya mereka, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Jadi musuh sama musuh saling menumpas. Amon dan Moab menumpas orang-orang Edom. Segera sesudah mereka membinasakan orang-orang Edom di penduduk Seir tadi, mereka saling membunuh, habis mereka. Siapa yang tumpas, siapa yang bertempur ini? Tuhan yang membuat penghadapan. Mereka saling membunuh, mereka sendiri yang bunuh diri mereka. Mereka sendiri hancur sendiri karena Tuhan membuat penghadangan di depan mereka. Karena ada penghadangan yang Tuhan bikin. Apa yang bangsa Israel lakukan? Sewaktu mereka menyerang, mereka berdiri di depan para pemuji menyembah Tuhan. Dan mereka menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mereka naikkan syukur. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bisakah saudara bayangkan di medan peperangan, mereka datang, para tim pujian penyembahan ini, lalu mereka menyanyi di depan pasukan bersenjata di depan mereka. Mereka menyanyi, syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka kocar-kacir saudara, waktu mereka bernyanyi memuji Tuhan. Seluruh pasukan Bani Moab dan Amon itu saling tumpas satu dengan yang lain. Sementara mereka bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Dan mereka bernyanyi dengan bersorak-sorai. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita. Dan mereka semua musuh terserak dan kocar-kacir dan saling membunuh. Dan mereka lari tunggang langgang. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawanya. Artinya nggak habis saudara. Dibawa pulang nggak habis, masih banyak jarahannya. 3 hari lamanya mereka menjarah barang itu. Belum habis juga karena begitu banyaknya. Ayat 26 terakhir. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara, jangan pernah meremehkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yosafat di dalam ketakutannya, dia mencari Tuhan, yaitu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, Tuhan kasih saudara suara yang indah. Tuhan kasih saudara mulut dan suara untuk saudara bisa bernyanyi. Nggak peduli fals atau indah atau bagaimana suara saudara. Nyanyilah, pujilah Allah kita. Buka mulut saudara, nyanyi, katakan kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari saudara naikkan pujianmu kepada Tuhan. Dan lakukan ini secara bersama-sama juga secara korporat. Saudara, saya ajak saudara, ibadah hari Minggu saudara. Untuk saudara ikut memuji dan menyembah Tuhan. Datang tepat pada waktunya. Jam 10 saudara. Saudara bangun lebih pagi, siap untuk memuji Tuhan. Mari saudara kita puji Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan itu layak untuk dipuji saudara. Amin saudara. Mari carilah Tuhan. Bangkitkan suatu kerinduan saudara seperti Yosafat. Yosafat enggak sendirian. Dia ajak semua rakyatnya. Ayo semuanya, jangan ada yang tinggal di kemah. Semuanya keluar dari tenda. Berkumpul semua di Yerusalem. Kita semua memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi bukan hanya penyanyi saja. Tadi penyanyi itu berdiri di depan. Tapi di belakangnya seluruh rakyat Israel ikut memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saya mengajak saudara, ayo saudara. Kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Disinilah kesempatan kita bisa secara bersama-sama memuliakan dan meninggikan Dia. Dan menyanyikan syukur kepada Allah kita. Seperti yang Yosafat lakukan di lembah pujian. Itulah sejarah kenapa namanya disebut lembah pujian. Di sanalah terjadi kemenangan saudara. Sewaktu mereka memuji dan menyembah Tuhan. Sewaktu mereka berdoa
Sewaktu mereka berpuasa, di situ terjadi kemenangan. Pertama, mereka menang atas apa? Mereka menang atas ketakutan mereka sendiri. Amin, saudara. Yang pertama mereka kalahkan adalah ketakutan di dalam diri mereka sendiri. Ketakutan di dalam diri Yosafat. Yosafat bisa ambil keputusan, dia tetap tinggal dalam ketakutan. Tapi Yosafat tidak ambil keputusan itu. Yosafat ambil keputusan, datang mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan Yesus akan mengalahkan ketakutan kita. Bukan kehebatan kita, bukan nasihat bijaksana dari orang lain, bukan siapa-siapa, tapi hanya iman, faith kepada Tuhan Yesus. Itulah yang bisa mengalahkan ketakutan saudara. Amin, saudara. Hanya iman kepada Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan ketakutan kita. Saya tutup dengan satu pertanyaan renungan kepada saudara. Apa ketakutan saudara selama ini? Apa ketakutan saudara selama ini? Apakah saudara takut akan masa depanmu? Apakah saudara takut akan pekerjaanmu? Apakah saudara ada ketakutan akan masa depan, saya diselamatkan atau tidak nanti setelah kematian? Apakah saudara takut keluargamu akan berkhianat kepadamu? Apakah saudara takut akan teman kantormu atau saingan bisnismu akan menggagalkan bisnismu? Apakah saudara takut tetangga-tetangga saudara yang mengintimidasi saudara? Apapun ketakutan saudara. Saudara, apapun ketakutanmu pada pagi hari ini, mari kita belajar dari Yosafat ini. Mari kita belajar dari Yosafat untuk mencari Tuhan. Bagaimana respon saudara? Apa pilihan saudara? Ketika saudara mengalami ketakutan itu akan menentukan bagaimana masa depan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita merenungkan bahwa hanya satu yang bisa mengatasi ketakutanmu, kekhawatiranmu, kegelisahanmu. Itu Yesus Kristus. Di mana Ia telah mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, dan menjanjikan kemenangan itu kepada kita. Mari kita sambil mempersiapkan perjamuan kudus ini, kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan Above All. What you were crucified, laid behind the stone, to live, to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took it all.
Mari silakan saudara bangkit berdiri. Kita angkat roti kita sebagai tanda, sebagai lambang bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, di mana Yesus adalah kepala. Sebagai lambang percaya kita, sebagai tindakan iman kita, kita percayakan kepada Tuhan Yesus segala perkara dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia, Yesus Kristus, dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melakukan perjamuan ini bersama-sama. Di momen yang kudus, di hadapan altar-Mu pada pagi hari ini, kami gereja-Mu memperingati akan kematian Yesus di kayu salib. Kami mengingat akan karya salib itu, akan kesengsaraan-Mu dan penderitaan-Mu di kayu salib. Semua itu Engkau lakukan untuk membela kami, untuk menolong kami, untuk menebus dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini sesat seperti domba yang tidak tergembala. Masing-masing kami mengambil jalannya sendiri. Tapi pagi hari ini kami punya gembala yang agung, anak domba yang telah disembelih, yang menjadi kurban menebus dosa kami. Sebagaimana kami ambil roti ini, inilah tubuh-Mu Tuhan, di mana Yesus adalah kepala. Suatu kami makan roti ini, kami mengikatkan diri kami. Kami berkomitmen untuk menjadi satu tubuh dengan Engkau, menjadi anggota kerajaan-Mu Tuhan, menjadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ambil tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti ini. Sebagaimana Yesus telah menderita, dicambuk 39 kali, ditusuk lambungnya sehingga darah dan cairan keluar dari tubuhnya, dimahkotai dengan mahkota duri sehingga luka di kepalanya mencucurkan darah tertumpah dari tubuhnya. Darah itulah yang melayakkan kita semua, yang menyucikan kita semua dari dosa-dosa kita. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, kami gereja-Mu, kami percaya akan berita salib. Kami percaya akan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kami dan menyucikan kami, sehingga kami dibenarkan dan dilayakkan untuk hidup di surga kekal selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan itu kepada kami. Pada pagi hari ini sebagaimana kami minum anggur perjamuan ini adalah tanda
iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tanda deklarasi kami bahwa kami adalah murid Kristus yang setia. Terima kasih untuk darah-Mu yang Kau curahkan Tuhan, sehingga dosa kami diampuni. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum anggur ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk kesembuhan. Aku berdoa untuk kuasa pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk kuasa kebangkitan di antara kami. Setiap rohani yang mati dibangkitkan pada pagi hari ini. Iman yang mati dibangkitkan pada pagi hari ini. Biar kami pagi ini mengambil keputusan seperti Yosafat. Di tengah-tengah ketakutan dan kebimbangan dan masalah kami. Kami mau percaya. Kami mau ambil keputusan untuk mencari Engkau Tuhan. Kami mau ambil keputusan untuk percaya akan berkat, akan kuasa Tuhan. Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kami, memberikan kemenangan kepada kami. Dan Kau telah bangkit memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa ilahi yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Pagi ini kami mengambil keputusan menguatkan kepercayaan kami. Iman kami yang mengalahkan ketakutan kami. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya. Saudara, sebelum kita akhiri firman Tuhan pada siang hari ini, saudara, kita akan tutup dengan kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Dan saudara, saya juga mau umumkan bahwa minggu depan kita akan rubah ibadahnya. Semua persembahan pengumuman kita akan pindahkan ke depan. Ya, jam 10 tepat kita mulai dengan saudara boleh menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi setelah itu tidak ada persembahan lagi saudara. Setelah pujian dan penyembahan kita akan langsung menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan habis itu firman. Jadi saudara, saya mendorong saudara untuk datang sebelum jam 10. Amin. Minggu depan juga kita berdoa, ini tempat ini akan dijebol. Ini sudah selesai, sebentar lagi selesai di belakang. Kita akan buka ini. Ya, saudara dukung dalam doa. Dan saudara ajak teman-temanmu, keluargamu, saudaramu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jadi minggu depan persembahannya di depan. Ya, tidak ada lagi persembahan di tengah-tengah ibadah, supaya kita semua bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Mari saudara kita memuji Tuhan. Amin. Ya. Mari saudara, kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yes, come on. Hey, come on musik. Hey. Woo. Oh, yeah. Come on, we say, woo. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to say, yeah, yeah. To God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Come on. Hey, come on, kita lompat bersama saudara. Yes, woo. Hallelujah, hallelujah. Oh, by the power of your name, Jesus, oh, hallelujah, hallelujah. The one. Try to say, oh, 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 yeah, oh, 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 oh. Come on, thanks be to God. Say, thanks be to God
of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Come on, saudara. Musik kita bersorak. Woo! Hey. Mari kita bertepuk tangan saudara di atas kepala. Kita tinggikan Tuhan kita. Come on. Woo! Hey. Lift it up, say, we got the victory. Hey. Everything will be alright, alright. Say, we got the victory. Everything will be alright with God. Yes, we got the victory. Everything will be alright. Everything will be alright. Come on. Yes, we've got the victory with God. Woo! Alright. Say again. We got the victory. Yeah, yeah. Alright, alright. Hey, we got the victory. Everything will be alright. 'Cause we are the winning side. Come on. 'Cause we are the winning side. Oh, we have overcome. Say it. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Woo! Come on. By the power of your name. Jesus, Jesus, Jesus. Woo! Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. The one who made a way for us. The one who made a way. Yes, come on, we say. Triumph is His name. Oh, 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 oh. Tuhan, saudara, dengan bernyanyi, dengan memuji, dengan menyembah, kita tinggikan nama Tuhan. Yes, come on. Hey. Oh, 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 hey. Yes, to God be the glory. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes. Give you all the glory. Yes. Pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Berikan sorak bagi Allah kita. Katakan pujilah Tuhan. Bersyukur kepada Allah kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur untuk kemenangan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah minggu ini adalah minggu kemenangan bagi kami. Dan minggu ini adalah minggu kami mengambil keputusan untuk mencari Engkau dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa untuk firman yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari surga, dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia, pertolongan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam penyertaan Tuhan dalam seminggu ke depan, engkau akan berjalan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di dalam karunia, dalam berkat-berkat-Ku yang tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.